warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tia Rusmita bersama rekan saya Eci Melinda Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan di bidang politik. Proses pembentukan negara Bani Abbasiyah awalnya ditandai dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan terhadap dinasti Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan untuk melawan kekuasaan Bani Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh di antaranya Muhammad bin Ali, salah satu keluarga Abbas yang menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan perlawanan. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah terjadi 5 periode. Yang pertama periode 750 sampai 847 Masehi. Kemudian periode kedua yaitu 847 sampai 945 Masehi. Ini terjadi kemunduran pada dinasti Abbasiyah. Kemudian periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Buaih. Periode keempat 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atau Daulah Abbasiyah. Kehadiran Bani Saljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buaih di Baghdad. Dan yang kelima, periode kelima itu ada 1199 sampai 1298 Masehi. Nah, pada periode ini Khalifah Abbasiyah itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Sistem penataan dan perorganisasian pemerintah. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakanlah sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitbah atau namanya Sekretariat Negara yang dipimpin oleh seorang Rasul Kitab, sekretaris negara. Dan di dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan atau menteri departemen tata usaha negara yang bersifat sentral yang dinamakan An-Nizamul Idari Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umarah, Baitul Mal, organisasi kehakiman, dan sebagainya. Nah, selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada proses desintegrasi kekuasaan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, peta politik dinasti Bani Abbas Daulah terjadinya desintegrasi politik dalam periode pertama. Sebenarnya banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi dinasti Abbasiyah. Beberapa gerakan politik yang merongrong pemerintah dan mengganggu stabilitas muncul di mana-mana, baik gerakan intim Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Namun semuanya dapat diatasi dengan baik. Keberhasilan penguasa Abbasiyah mengatasi gejolak dalam negeri ini makin memantapkan posisi dan kedudukan mereka sebagai pemimpin yang tangguh. Kekuasaan betul-betul berada di tangan khalifah. Keadaan ini sangat berbeda dengan periode sesudahnya. Setelah periode pertama berlalu, para khalifah sangat lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Selanjutnya Perang Salib. Perang Salib ini terjadi tahun 1095 Masehi. Nah, saat Paus Urbanus II berseru pada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Saljuk. Nah, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Selain seruan Paus Urbanus dan juga dua faktor penyebab terjadinya Perang Salib, yaitu para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Sedangkan sebab lainnya adalah orang-orang Kristen beranggapan jika mereka mati dalam perang salib maka jaminannya adalah surga. Proses dan sebab akibat kehancuran. Yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu diantaranya meliputi lemahnya semangat patriotisme negara, hilangnya sifat amanah, tidak percaya pada kekuasaan sendiri, fanatik, mazhab dan keagamaan, dan kemerosotan ekonomi. Selain itu ada faktor dari luar, yaitu desintegrasi dan perang salib. Yang kedua, perkembangan di bidang pemikiran. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu bidang ekonomi,
Usaha untuk memajukan jalannya seperti dibangun sumur dan tempat peristirahatan di jalan-jalan yang dilewati oleh kafilah dagang, dibangun armada-armada dagang, dan dibangun armada-armada untuk melindungi pantai negara dari serangan bajak laut. Yang kedua, pertanian dan perkebunan. Kota-kota administratif seperti Basrah, Kufah, Mosul, dan Al-Wasif menjadi pusat usaha-usaha pengembangan pertanian dan rawa-rawa di sekitar Kufah dikeringkan dan dikembangkan menjadi kawasan pertanian yang subur. Yang ketiga, pendapatan negara. Selain dari sektor perdagangan, pertanian, dan perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Yang keempat, sistem moneter. Sebagai alat ukur, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar untuk pedagang barat dan dirham untuk pedagang timur. Yang terakhir, bidang administrasi. Sebelum Abbasiyah, dalam pemerintahan pos-posan terpenting diisi oleh Bani Umayyah, yang notabene adalah bangsa Arab. Namun, pada masa Abbasiyah, orang non-Arab mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Selanjutnya, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai puncak dari keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kejayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, proses pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, dan India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, ilmu logika, filsafat aljabar, dan masih banyak yang lainnya. Dan buah dari perhatian tersebut adalah kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab. Dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Selanjutnya, lembaga-lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada kutab, yang kedua ada pendidikan di istana, yang ketiga toko-toko kitab, yang keempat rumah-rumah para ulama, yang kelima majelis, kemudian badiah, kemudian rumah sakit, perpustakaan atau observatorium, dan yang terakhir ada madrasah. Selanjutnya, perkembangan di bidang seni budaya itu ada arsitektur, ada seni tata kota, seni sastra, seni bunyi, dan sastra musik. Kemunduran dan kehancuran Bani Abbasiyah. Nah, sebab dari kemunduran Bani Abbasiyah yaitu persaingan antara bangsa adalah Khilafah Abbasiyah, di mana didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Kemerosotan ekonomi yaitu Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Selanjutnya dikarenakan oleh konflik keagamaan yaitu fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Yang keempat, salib adalah merupakan sebab dari ekstremisme Islam. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang itu banyak menelan korban. Selanjutnya adalah serangan bangsa Mongol adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan Islam menjadi lemah. Sekian presentasi kami mengenai Bani Abbasiyah. Kami akhiri. Wassalamualaikum